Ini dia state yang harus kamu pilih pertama kali datang ke Australia. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi banyak banget yang tanya, Teh pilih Outback dulu atau City dulu untuk pertama kali aku ke Australia. Mari kita bahas. Oke, jawabanku adalah kondisional. Tergantung teman-teman ada di kondisi yang mana saat ini. Jadi, pertimbangkan beberapa hal ini. Yang pertama, kalau misalkan kondisi teman-teman keuangannya minim atau bekalnya minim ke Australia, jangan pilih-pilih pekerjaan dulu. Pokoknya pekerjaan apapun yang teman-teman dapatkan, mau di City atau Outback, teman-teman ambil aja kayak gitu. Jadi mau City, mau Outback, yang penting ada pekerjaan dan jelas pekerjaannya. Ambil pekerjaannya dulu, karena saat ini sangat banyak sekali yang datang ke Australia. Jadi teman-teman itu berlomba-lombanya itu bukan hanya dengan teman-teman WHP dari Indonesia saja, tapi dari berbagai negara. So, kalau misalkan kondisinya minim, bikin dulu financial stabil. Jadi, teman-teman punya bekal dulu. Intinya, jangan pilih-pilih dulu pekerjaan. Mau di Outback ataupun City, that's fine. Yang kedua, yang harus teman-teman pertimbangkan adalah you have to know yourself first. Karena gak semua orang itu cocok di bidang yang sama, kayak gitu. Nah, kenapa? Karena pengalamanku banyak yang memang gak cocok di hospitality, serving people, welcoming people, talk to people. Sedangkan di City itu kebanyakan kerjaannya itu adalah hospitality. Jadi pertimbangan juga kalau misalkan teman-teman pemalu atau misalkan teman-teman gak bisa survive dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut, mendingan teman-teman cari pekerjaannya itu yang memang teman-teman itu nggak melayani customer kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nyari kayak factory or farm kayak gitu. Ya teman-teman better choose Outback, dimana mungkin chance untuk dapat pekerjaan seperti farm ataupun misalkan factory-nya itu lebih besar. Meskipun setahu saya kalau misalkan di City pun ada kok beberapa factory, tapi memang untuk saat ini masuk factory itu lumayan juga agak susah ya teman-teman, karena sudah dipegang sama agency. Dan bukan hanya untuk orang-orang Indonesia saja. Jadi agensinya itu menaungi berbagai orang dari berbagai negara. So kalau misalkan emang mau lebih besar chance-nya, lebih baik ke Outback aja untuk cari farm. Yang ketiga, kalau misalkan kondisinya ngejar umur, tentu harus pilih Outback langsung. Tapi make sure udah dapat pekerjaan di Indonesia. Nah, tipsnya udah aku kasih di video yang ini. Jadi tonton video yang ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar atau DM Instagram. Nah, pilih Outback pun teman-teman harus mempertimbangkan mengenai seasonnya. Karena kalau misalkan di tempat tersebut belum seasonnya, teman-teman juga nggak bakalan dapat ya pekerjaan di Outback tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus nyari tahu seasonnya di Outback tersebut itu lagi season apa. Misalkan saya kan sekarang tinggalnya nih ya di Caboolture di Queensland ya. Nah sekarang ini di tempat saya, di sekitaran saya itu seasonnya itu selalu mulai di bulan Mei. Kayak gitu, bulan Mei dan the end of November. Jadi kalau misalkan emang mau ke state saya, di mana saya tinggal, itu ramenya itu Mei sampai November kayak gitu. Mungkin tempat lain beda lagi. Teman-teman juga bisa nyari influencer atau misalkan teman-teman senior lainnya yang di state lain. Oke, itu dia beberapa hal yang harus teman-teman pertimbangkan. Mau pilih state mana dulu atau mau pergi ke kota mana dulu sebelum teman-teman ke Australia. Pertimbangkan ya hal itu. Dan di sini aku bakalan kasih tips untuk teman-teman yang memang baru mau berangkat ke Australia. Ini dia tipsnya dari aku. Yang pertama, kalian harus hold dulu untuk tidak memutuskan datang ke Australia ketika low season. Jadi teman-teman, aku udah bikin videonya kenapa aku pulang dulu dan kapan low seasonnya. Di video ini teman-teman boleh nonton ya biar lebih rinci. Tapi di sini aku bakalan bilang bahwa
awal tahun itu selalu low season di mana-mana, entah itu farm ataupun factory. Biasanya kapan dong mulainya high season? Biasanya di pertengahan tahun itu sudah mulai high season untuk farm dan juga factory kayak gitu. Jadi teman-teman kalaupun misalkan kesini nggak bakalan khawatir untuk tidak mendapatkan pekerjaan. Insya Allah pekerjaan akan lebih mudah didapatkan ketika teman-teman datang di pertengahan tahun. Pengalaman saya di sini, jadi tidak sedikit teman-teman yang memang pas datang ke sininya tahun baru itu banyak nganggur. Kayak gitu karena memang lagi low season. Jadi bagi teman-teman yang belum datang, hold dulu ya, stay di Indonesia dulu karena di Indonesia memang teman-teman mungkin dapat gajinya kecil tapi biaya hidupnya juga kecil. Kayak gitu. Kalau misalkan di sini bayangkan dengan tidak ada pekerjaan dan living cost-nya itu besar, teman-teman bakalan rugi banget. Untuk tips yang kedua yaitu teman-teman pekerjaan apapun yang teman-teman dapatkan, kalau misalkan teman-teman sudah dapat pekerjaan di Outback, gak apa-apa, ambil aja, lakukan aja. Meskipun misalkan teman-teman pay rate-nya itu kecil, setidaknya teman-teman bisa mendapatkan payslip untuk extend second dan third year visa teman-teman. Jadi it's okay gak dapat uang, tapi teman-teman bakalan dapat payslip untuk extend visa. Karena kebanyakan misalkan di Outback itu pay rate-nya itu tidak high atau misalkan teman-teman ya di bawah kayak gitu. It's okay. Asalkan jangan di bawah UMR Australia aja ya, itu harus dipertanyakan. Selama masih make sense, selama masih di atas UMR-nya Australia atau sama setara dengan UMR-nya standarnya Australia, it's okay, ambil aja. Tips yang ketiga yaitu kalau misalkan teman-teman langsung dapat kerjaan di Outback, please stay aja sampai teman-teman dapat payslip untuk apply third year. Karena kenapa? Nah, teman-teman bisa saving money, gak harus MCU ketika teman-teman mau apply third year, karena MCU-nya masih bisa digunakan yang first year di Indonesia. Jadi kalau bisa, langsung dapatkan kerja di Outback yang eligible dan langsung aja dapatkan payslip untuk third year sekaligus. Kayak gitu. Itu dia tipsnya dari aku. Oke, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya biar menjadi amal jariah. Thank you so much for watching. See you in Australia. Bye-bye.